Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Kirana dengan NIM akhir 124 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab kuis kimia analisis dasar beserta dengan alasannya. Baik, nomor 1, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah jawabannya adalah mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Karena pengawasan peracikan obat merupakan tugas seorang apoteker atau tenaga kefarmasian. Bukan, peran utama analisis kimia. Analisis kimia lebih berfokus kepada pengujian mutu, keamanan, karakteristik bahan baku, maupun produk obat. Selanjutnya nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut dengan, jawabannya adalah analit. Analit adalah suatu senyawa kimia yang akan dianalisis atau diukur dalam suatu sampel, dan dalam kimia analisis, analit adalah fokus utama dari pengujian, karena untuk mengetahui berapa banyak kandungan analit dalam sampel tersebut. Contohnya, jika kita ingin mengetahui kadar glukosa dalam darah, maka glukosa adalah analitnya. Lalu nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah, jawabannya adalah analisis kualitatif. Karena analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan identitas atau jenis zat yang terkandung dalam suatu sampel. Jadi bukan jumlahnya. Jadi jika tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja kandungan yang ada dalam sampel tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tetapi jika yang dicari adalah jumlahnya, maka yang digunakan adalah metode kuantitatif. Selanjutnya, nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometri pasti untuk menentukan identitas atau jumlah senyawa dalam sampel disebut dengan metode, jawabannya adalah analisis klasik. Analisis klasik melibatkan reaksi kimia yang sempurna dan stoikiometri untuk menentukan jenis dan jumlah zatnya. Contohnya, titrasi asam basa atau gravimetri karena tidak memakai alat canggih, dan ini disebut dengan analisis klasik. Selanjutnya nomor 5, berikut ini contoh analisis semi kuantitatif adalah, jawabannya adalah uji batas logam pada bahan baku KCl. Pengertian analisis semi kuantitatif sendiri adalah metode yang memberikan hasil dalam bentuk perkiraan jumlah zat dan biasanya berbanding terhadap batas tertentu, bukan nilai pasti. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah zat berada di bawah atau melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Uji batas logam seperti timbal, arsen, dan lain-lain pada bahan baku dilakukan untuk mengetahui apakah kadar logam berat melebihi batas atau aman atau tidak. Tanpa memberikan nilai numerik yang pasti, dan ini termasuk dengan semi kuantitatif. Selanjutnya nomor 6, berikut ini termasuk metode analisis kimia modern adalah, jawabannya adalah spektrofotometri UV visible. Nah, penjelasan dari analisis kimia modern adalah metode menggunakan instrumen atau alat bantu canggih untuk menganalisis suatu sampel. Salah satu contohnya adalah spektrofotometri UV visible, teknik yang menggunakan cahaya ultraviolet dan tampaknya untuk mengukur absorbansi suatu senyawa dalam larutan. Spektrofotometri UV visible termasuk ke dalam metode yang modern karena menggunakan alat instrumen untuk mengukur penyerapan cahaya oleh zat. Berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering kimia analisis kualitatif, kecuali adalah, jawabannya adalah reaksi kimia dengan reagen. Reaksi kering adalah metode identifikasi undur atau ion tanpa pelarut, dan biasanya dengan pemanasan atau pembakaran. Sedangkan reaksi kimia dengan reagen ini biasanya dilakukan dalam larutan, yang dimana sampel dilarutkan lalu direaksikan dengan reagen tertentu. Karena melibatkan pelarut, maka ini disebut dengan reaksi basah. Selanjutnya, nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala, jawabannya adalah untuk membersihkan kawat nikel krom. Dan dalam uji nyala, HCl pekat digunakan untuk membersihkan ujung kawat logam dari sisa-sisa ion logam sebelumnya yang dapat mengganggu hasil uji. Selanjutnya nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah, jawabannya adalah barium. Dalam uji nyala, setiap kation golongan akan menghasilkan warna nyala yang khas saat dipanaskan. Dan untuk barium, warna nyala yang dihasilkan adalah hijau kekuningan atau hijau pucat, yang sesuai pada buku Vogel halaman 425.
Lalu selanjutnya nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah, jawabannya adalah, pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebihan kecuali dinyatakan khusus, karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Karena jika penambahan reagen secara berlebihan justru dapat membuat endapan yang sudah terbentuk itu larut kembali. Ini terjadi karena pembentukan kompleks larut atau efek dari kelebihan ion tertentu yang menggeser kesetimbangan reaksi. Dalam reaksi pengendapan, kita tidak boleh sembarangan menambahkan reagen berlebihan agar hasil pengendapannya tetap akurat. Selanjutnya nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode jawabannya itu HCl. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan dilakukan dengan metode analisis kualitatif sistematik, di mana kation dikelompokkan ke dalam golongan-golongan berdasarkan reaktivitas dan kelarutannya terhadap reaksi tertentu. Pengelompokan kation dalam analisis kualitatif sistematik dimulai dengan penambahan HCl untuk memisahkan kation golongan 1 yang membentuk endapan klorida. Selanjutnya, nomor 12, berikut ini analisis senyawa anorganik untuk Blank identification yang benar adalah, jawabannya adalah opsi kedua, yaitu pertama pemeriksaan pendahuluan, kedua pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, ketiga pemeriksaan anion dalam larutan, dan terakhir adalah kesimpulan. Karena dalam uji anion, itu tidak ada reaksi golongan. Selanjutnya nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah, jawabannya adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Karena pemeriksaan pendahuluan yang sering dibuat anion itu pengujian memakai H2SO4 pekat ataupun encer, karena dari situ kita bisa melihat gas atau reaksi khas dari anionnya. Lalu selanjutnya nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali jawabannya adalah NH4,2CO3, karena reagen ini bukan termasuk yang dipakai dalam pengelompokan utama kation berdasarkan reaksi pendahuluannya. Yang umum dipakai untuk klasifikasi kation itu HCl, H2S, H2SO4, dan NH4,2S, karena reagen-reagen tersebut menghasilkan endapan berbeda untuk golongan kation 1-5. Sedangkan NH42CO3 biasanya dipakai dalam tahapan selanjutnya, bukan untuk penggolongan awal. Selanjutnya, nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya adalah AgCl. Karena menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 dan tidak larut dalam air itu adalah AgCl. Karena Ag+ termasuk kation golongan 1 yang diuji dengan HCl, dan dia membentuk endapan putih AgCl yang khas. AgCl ini tidak larut dalam air, berbeda dengan CaCl, NaCl, dan ZnCl yang larut. CuCl memang mengendap juga, tetapi warnanya itu putih keabuan dan bukan khas dari golongan 1. Selanjutnya itu nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Jawabannya adalah CuS dengan endapan berwarna hitam. Reaksi antara ion Cu2+ dan H2S menghasilkan CuS, yaitu tembaga 2 sulfida. CuS ini adalah senyawa yang tidak larut dalam air dan akan mengendap sebagai endapan berwarna hitam. Ini khas untuk pengujian kation golongan 2 yang bereaksi dengan H2S dalam suasana asam. Selanjutnya, nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawabannya adalah Bi atau bismut. Karena dalam analisis kualitatif kimia, kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu golongan 2A dan 2B. Kation golongan 2A yaitu ada tembaga, kadmium, timbal, bismut, dan raksa. Sedangkan kation golongan 2B terdiri dari arsen, antimon, dan timah. Jadi, dari semua pilihan yang ada, hanya bismut atau Bi yang termasuk ke dalam kation golongan 2. Selanjutnya, nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawabannya adalah NH4Cl plus NH4OH plus H2S. Untuk mendapatkan kation golongan 3 sebagai endapan sulfida, reagen yang digunakan adalah campuran NH4Cl, NH4OH, dan H2S. NH4Cl dan NH4OH menciptakan suasana basa karena kation golongan 3 seperti Fe3+, Al3+, dan Cl3+ hanya akan membentuk endapan sulfida pada kondisi basa. H2S sebagai sumber ion sulfida lalu bereaksi membentuk endapan.
Selanjutnya, nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Jawabannya adalah Al2S3 dengan endapan berwarna putih. Ion Al3+ direaksikan dengan ion S2- akan membentuk Al2S3 atau aluminium sulfida. Senyawa ini tidak larut dalam air dan akan mengendap sebagai endapan putih. Jadi yang terbentuk adalah Al2S3 berwarna putih, bukan AlOH3 ataupun endapan lain. Selanjutnya nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur, dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawabannya adalah K2CrO4. Karena kalium bromat bereaksi dengan Pb2+ membentuk PbCrO4 yang berwarna kuning telur. Sedangkan dengan Hg+ membentuk endapan warna hijau. Perbedaan inilah yang digunakan untuk membedakan kedua ion tersebut dalam analisis kualitatif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.